kumaha ya, lagu Sunda. Kreatif. Kita mau menyerang malah, kok malah nyanyi pisan. Kumaha ya, lirai maliannya mah. Joget-joget cenah. Belok mah. Udah bisa kan? Ada yang komen di TikTok. Ini Pendeta Marsha orang apa sih sebenarnya? Orang Manado, orang Batak, atau orang Sunda? Salah. Tahu dari mana? Korea Utara. Kim Jong Un. Jadi saya mau bilang ya, mungkin mereka bingung kan? Malah nyanyi. Tapi saya mau bilang saudara, akhirnya menjadi kunci kemenangan untuk Yosafat dan bangsanya. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dalam pujian penyembahan yang pertama kita sementara terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, yang kita sementara perkatakan adalah firman. Ketika kita memuji menyembah nama Tuhan, yang sementara kita perkatakan adalah perkataan iman. Dan di mulut kita ada kuasa, makanya melalui pujian penyembahan kita bisa melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebelum saya tutup khotbah saya percaya saudara nggak asing dengan petinju yang satu ini. Tahu siapa dia? Hah? Siapa? Yes, Mike Tyson. Saya mau bilang saudara, ini petinju yang sangat legendaris, petinju yang sangat terkenal, penuh dengan prestasi, bahkan petinju yang sangat-sangat ditakuti. Kenapa? Karena hampir semua lawannya dikalahkan dengan KO. KO itu bukan poin, tetapi benar-benar dirobohkan. Dan hebatnya rata-rata jatuh di bawah ronde 5. Sudah. Rata-rata 1, 2, 3 KO. Saya pernah nonton dia lawan orang. Ronde pertama udah jatuh orang ini sudah. Makanya sangat ditakuti. Bahkan disebut si leher beton. Pernah tahu beton? Tahu beton? Kalau nggak tahu beton itu yang benar beton. Pernah tonjok yang keras, nah itulah lehernya Mike Tyson. Ada besi 18 di sini. Mengerikan. Dia berkali-kali tidak terkalahkan. Tetapi satu ketika dalam sebuah pertandingan, ketika dia menghadapi Evander Holyfield, ronde pertama, kedua, ketiga, Evander Holyfield tidak bisa dirobohkan. Masuk ronde ke-5, 6, 7, masih nggak bisa. Malah justru di ronde ke-11, Mike Tyson yang roboh dengan pukulan seorang Evander Holyfield. Dan saya mau bilang saudara, ternyata itu menjadi satu kekalahan yang membuat seorang Mike Tyson dendam sama Holyfield. Kenapa? Karena dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia merasa bahwa egonya sebagai seorang yang tak terkalahkan dihancurkan oleh Evander Holyfield. Makanya sejak saat itu, pertandingan pertama 1995, dia terus latihan. Masuk tahun selanjutnya, dia minta untuk dipertemukan kembali di tahun 1996. Di hari itu, Evander Holyfield mendapatkan kabar bahwa seorang Mike Tyson mau menghancurkan Evander Holyfield di ring tinju itu. Jadi sejak kekalahan itu, dia sudah berlatih dengan keras untuk apa? Menghancurkan Evander Holyfield. Menurut saudara menakutkan nggak itu? Kabar buruk nggak ini? Saudara bisa bayangkan, jangankan Mike Tyson di leher beton. Ini bapak-bapak di sini, tiba-tiba ada orang datang. Pak, ada orang tinggi besar di depan nungguin bapak di lobi, nonjokin bapak. Takut nggak Pak? Udah kau usah jaga ini sekali istri Pak, saya berani. Dan jujuran saya juga takut. Ada teman saya, habis khotbah, pendeta habis khotbah. Pengerja bilang, Pak pendeta, ada jemaat di depan, nungguin bapak, mau tonjokin bapak. Takut teman saya. Entah dia ngomong apa, pokoknya takut dia. Tapi minta pengerja,
kawal dia, security kawal dia, bisa pulang. Kalau nggak pulang-pulang dia. Saya nggak pernah diancam, tapi hampir mau ditonjok secara langsung. Saya nggak akan pernah lupa seumur hidup saya. Kayak habis khotbah sesi terakhir, capek-capeknya, hidup lagi capek-capeknya. Pas keluar lift, ada seorang bapak tinggi besar. Oh Tuhan, dia bilang, saya kecewa sama bapak. Saya kecewa sama bapak. Oh Tuhan, saya lihat tinggi besar, tangannya gede banget. Kalau kata saya, ini tangan ini kalau nempel rahang ini. Saya khotbah Bekasi Timur, pindah ke Bekasi Barat terakhir saya. Saya pikir, Tuhan, apakah saya ada salah ngomong pas khotbah? Ternyata ketika saya tanya, bukan salah ngomong. Tetapi pada saat saya pengurapan, minyak urapan nggak kena dia. Jadi ternyata salah mengurapi, nggak kena. Dia marah, saya nggak kena minyak urapan, saya nggak kena minyak urapan. Oh Tuhan, jadi bukan salah ngomong, salah tembak. Tapi sebagai pendeta yang sayang jemaat, saya tuh pendeta yang love banget sama jemaat. Kalau dibelah hati ini tuh ratusan jemaat. Di belakang Betos I mean love. Jadi saya latihan. Saya tidak membiarkan semua itu berlalu begitu saja. Di rumah saya latihan. Saya atur benar-benar sih. Nggak percaya, kita coba aja. Saudara di mana mah coba, saya kira benar-benar. Makanya jemaat-jemaat yang ada roro ikan stoknya kalau kita punya orang kepada dah. Coba. Saya bikin kembung nih. Apalagi yang mau menghancurkan Mike Tyson. Kabar buruk banget. Tapi yang menarik, respon dari seorang Evander Holyfield ketika menerima kabar buruk di backstage. Ini yang dia lakukan. Dr. Holyfield is making final preparations to go to the ring. The deeply committed Christian is just doing what he always does in front of the world life and praying. Yang dia lakukan adalah memuji, menyembah nama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kabar buruk berubah menjadi kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara begini ya, ketika dalam hidup kita kabar buruk itu datang, kita datang cari Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan. Apakah iblis berhenti sampai di sana? Iblis akan terus mengganggu kita, salah satunya adalah dengan terus mengumandangkan kabar buruk itu dalam pikiran kita. Makanya ada orang yang sudah berdoa, sudah andalkan Tuhan, tetapi justru dalam pikirannya muncul terus kabar buruk itu, saudara. Dan saya mau bilang saudara, Yosafat kasih kita kunci. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, pastikan sekeras apapun kabar buruk itu iblis coba kumandangkan di telinga kita, di pikiran kita, mulut kita harus lebih keras memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mulut kita harus lebih keras lagi memuji menyembah nama Tuhan. Karena dalam pujian penyembahan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Sekarang kita putaran suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, puji dan sembah Tuhan. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Sekarang kita putaran suara-suara yang diberkati oleh